Kita siang malam Pak di sini Pak. Kita geber terus Pak, alhamdulillah. Pasti ada Pak pekerjaan yang namanya lembur sampai malam itu Pak. Cuma kita berusaha untuk mengefisiensi waktu, mengefektivitaskan pekerjaan. Kita mulai pagi maksimal di jam 10 itu kita selesaikan Pak, agar kondisi para pekerja di sini juga terjaga gitu Pak, kesehatannya. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara, di mana saya akan masuk ke area proyek pembangunan sistem tata air pompa Ancol ya. Ini di mana kontraktornya adalah Jaya Konstruksi dan TRC PT Takabea Resti Konsilindo KSO. Saya akan coba masuk ke dalam area proyek ya. Alhamdulillah saya sudah minta izin untuk bisa melihat secara langsung proyek milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, di mana dikerjakan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi. Sobat Jelajah Jakarta, di episode sebelumnya lokasi masih berupa tanah ya, kosong, tapi sekarang sudah ada beberapa alat berat ya. Untuk update progres di pekerjaan pembangunan rumah pompa Ancol ini, kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pekerjaan kisdam, coverdam, steel sheet pile. Kemudian kita lanjutkan dengan penyelesaian pekerjaan urugan tanah ini Pak untuk platform. Sekarang alhamdulillah kita sudah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan pondasi borpel Pak. Pondasi borpel kita tuh per kemarin sudah kita selesaikan. Untuk saat ini kita sedang persiapan Pak ya, untuk pekerjaan second pile, yang mana second pile itu fungsinya nanti untuk dinding Pak, dinding penahan air yang di sebelah samping kanan dan kiri. Itu metodenya hampir sama dengan pekerjaan borpel, tapi dia lebih rapat gitu Pak, karena sebagai dinding agar air tidak masuk ke rumah pompa kami nanti. Mungkin pondasi borpel yang sekarang kita kerjakan memang visual gak terlihat Pak ya, cuma ada mungkin 1 atau 2 titik yang seperti itu Pak, kelihatan nampak. Itu pondasi borpel kita, yang mana nantinya itu untuk pondasi slab lantai dan pondasi rumah pompa kita Pak, seperti itu. Untuk jumlah titik pondasi borpel kita itu sekitar 66 titik Pak. Alhamdulillah kita tuntaskan per kemarin Pak, sudah selesai semua itu Pak. Untuk pondasi borpel itu kita metodenya menggunakan mesin rig bor Pak, seperti yang nampak di kanan dan kiri kita itu. Kita bor terlebih dahulu, terus kita masukkan pembesian, baru kita cor Pak. Jadi metodenya cor manual Pak, in situ Pak. Kita bikin pondasi lingkaran seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, ini salah satu alat berat yang ada di proyek rumah pompa Ancol. Nah, saya akan bertanya-tanya pada Pak Wahyu, berapa sih jumlah alat berat yang ada di proyek rumah pompa Ancol ini dan fungsinya masing-masing. Untuk alat berat kita, untuk mesin rig bor kita ada 2 unit Pak. Yang pertama yang SWDM 160 ini kapasitas kedalamannya sampai 40 meter Pak. Ini fungsinya untuk pengeboran tanah Pak. Yang kedua, mesin rig bor kita yang kedua itu kapasitas kedalaman ngebornya sekitar 20 meter Pak. Jadi fungsinya sama mungkin sebagai pengeboran tanah Pak. Terus kita ada alat support eksavator, yang mana untuk pekerjaan persiapan dan pematangan lahan, termasuk kita ada 1 unit crane service untuk support pemasangan besi, pengecoran, dan pekerjaan lifting lainnya Pak, seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, ini
adalah Kali Ancol yang diuruk dan dipasang bracing seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya Kali Ancol nih. Ini Kali Ancol. Kali Ancol yang sudah diuruk, di bracing untuk sementara waktu karena untuk membangun rumah pompa. Sobat Jelajah Jakarta, ini namanya spoon pile ya. Spoon pile. Nah, spoon pile ini digunakan atau dipakai di proyek rumah pompa Ancol ini. Saya mau tanya ke Pak Wahyu, kenapa menggunakan spoon pile di rumah pompa? Biasanya spoon pile ini digunakan di proyek NCICD ya, gitu, untuk laut. Sementara di rumah pompa atau di kali atau sungai biasanya memakai CCSP. Nah, coba saya tanya-tanya Pak Wahyu nih. Untuk pemakaian material spoon pile ini Pak, rencananya memang kita membuat pondasi yang di sisi darat Pak. Kalau yang di sisi air itu full kita pakai pondasi borpel Pak. Jadi nanti rencana yang di sini ini Pak, kita ada pekerjaan pemancangan spoon pile Pak. Jadi rumah pompa kita yang di sisi darat itu pondasinya kita pakai pondasi spoon pile seperti itu Pak. Spoon pile itu kurang lebihnya 36 titik Pak. Kurang lebihnya 36 titik sampai 40 titik lah Pak. Termasuk nanti kita ada pemancangan spoon pile di atas kali, di lokasi air lah Pak. Termasuk yang di dekatnya, depannya trash rack rumah pompa existing Pak. Seperti untuk pemasangan dan pemancangan pondasi spoon pile ini memang kita sudah lakukan lah Pak sama tim perencana itu, agar pondasi kita seragam seperti itu Pak ya. Pemakaiannya pondasi spoon pile seperti ini Pak. Jadi memang dari desain yang sudah kita terima, pemancangan dan pondasi yang dipakai adalah spoon pile ini Pak. Mungkin salah satu faktornya itu Pak, apalagi lokasi kita ini bisa dibilang dominan sama air seperti itu Pak. Jadi pemakaian dan penggunaan serta pemancangan dengan material spoon pile ini bisa dibilang lebih efektif Pak. Termasuk dari segi alat dan metode kerjanya yang mendukung untuk pemancangan tersebut seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, ini bukan karung-karung beras ya. Tolong dicatat, ini bukan karung-karung beras seperti sembako yang akan dibagi-bagikan. Karung-karung ini ada fungsinya, karena karung ini ada di proyek Ancol. Karung-karung jumbo bag ini nantinya sebagai platform pekerjaan pemancangan dengan spoon pile Pak. Karena spoon pile kita rencananya ada yang mancang di sisi air Pak, seperti itu. Jadi nanti untuk karung-karung yang kita susun di sini mungkin nanti seperti yang di depan ini Pak, pemakaiannya di situ kita hanya untuk jadi landasan alat untuk mancang di sisi air Pak, seperti itu. Progres kita kurang lebihnya di 20% lah Pak ya, dari pekerjaan persiapan, pekerjaan cover dam, urugan tanah sampai pekerjaan borpel ini ya kurang lebihnya 20%-an lah Pak ya. Selama ini alhamdulillah masih on progress seperti itu Pak. Kalau kondisi hujan mungkin faktor utama yang tantangannya di kita itu hanya debit air yang naik Pak ya. Untuk kondisi lahan kemungkinan realitanya kemarin kita ya alhamdulillah masih tetap jalan gitu Pak. Cuma dari periode Maret sampai Juni ini sekarang Pak, tingkat intensitas hujannya kan tidak terlalu besar gitu Pak. Jadi alhamdulillah kondisi cuaca bisa dibilang masih kondusif seperti itu Pak, untuk mendukung pekerjaan kita selama ini di sini seperti itu Pak. Kita siang malam Pak di sini Pak. Kita geber terus Pak. Alhamdulillah kondisi cuaca selama ini masih mendukung seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum menutup perjumpaan dengan saya melalui channel Jelajah Jakarta ini, Pak Wahyu memberikan semangat kepada para pekerja untuk tetap semangat menuntaskan pekerjaan proyek ini dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
Tentu saja dengan tetap menjaga keamanan dan keselamatan dalam bekerja dengan selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk pekerja dan tim kita di sini Pak ya, tetap semangat sampai nanti proyek kita ini bisa selesai dengan harapan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, serta tidak ada yang namanya kecelakaan kerja yang terjadi di area proyek begitu Pak. Jadi tetap selalu patuhi ketertiban dan peraturan yang ada di lokasi, serta selalu pakai APD dan mentaati prosedur K3 yang berlaku di lingkungan PT Jaya Konstruksi khususnya dan umumnya di semua proyek yang ada gitu Pak. Demikian episode penjelajahan saya hari ini ke proyek Rumah Pompa Ancol, Jakarta Utara. Semoga update progres ini bermanfaat. Saya akan kembali lagi ke lokasi ini untuk memberikan informasi progres pembangunannya. Kita kawal terus proyek milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta ini. Sampai jumpa, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.